Good morning, my student. How are you? I'm good. Okay, before we are to learning, please open your phone and scan barcode about the absency. Ini mem absennya 12 Agustus 2025. Hadir. Terus, oke anak-anak, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuka kesepakatan kelas ya. Bisa dilihat kesepakatan kelasnya? Sudah? Masih ingat kesepakatan kelasnya? Oke, sudah. Oke, anak-anak, ada yang ingat nggak last week we are learning about? Oh, kamu oke, Christine. So last week we learned about formal letter, ma'am. Oh, right, formal letter? Yes, give it up. Christine, karena Christine sudah menjawab, last week we are learning about formal letter. So today kita akan mengaitkan pembelajaran sebelumnya, yaitu formal letter, dan now we are learning about CV and job application. Oke? Kenapa itu kita harus pelajari? Why, ma'am, we are to learn about that? Because all of you can go to the work. Kamu akan bekerja, kamu akan PKL, kamu akan ditempatkan di dunia pekerjaan. So you must can make CV and can make job application. Oke? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang job application and CV. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan struktur, fungsi CV, dan job application letters. Lalu dapat mengidentifikasi bahasa formal dan dokumen lamaran kerja. Karena kita sudah pelajari kemarin kan formal letters. Oke, yang terakhir menyusun CV dan surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris berdasarkan video VR. Nanti kita akan belajar tentang VR, yaitu virtual reality, dan posisi kerja di bidang anak-anak sekarang jurusannya apa? FPL, yaitu rekayasa perangkat lunak. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang kurikulum vitae. Nah, udah pernah pelajari belum? Belum ya. Nah, kurikulum vitae itu adalah, ini dia. Definisinya adalah dokumen yang berisi apa? Ringkasan, lengkap tentang riwayat hidup, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan prestasi seseorang. Pernah buat CV belum? Belum ya, nanti kita akan belajar ya. Oke, jadi CV itu kayak biodata kamu, tapi dibuat secara menarik. Kalau di perusahaan-perusahaan asing itu bagus banget kalau kamu menarik. Misalnya kamu pernah juara apa, prestasi apa, ditampilin di CV-nya. Oke, tujuan dari CV itu adalah memperkenalkan diri kepada calon employer. Kamu kayak menjual diri, tapi bukan menjual secara ini ya. Maksudnya kamu memperkenalkan kamu lulusan dari mana, pengalaman kerjanya apa, lalu menunjukkan kualifikasi dan kompetensi kamu, kemampuan kamu apa, lalu mendapatkan kesempatan wawancara kerja. Untuk mendapatkan kesempatan wawancara kerja itu berdasarkan CV biasanya. Lalu membuat kesan pertama yang profesional. Jadi kalau CV-nya bagus, jadi di perusahaan-perusahaan itu tuh biasanya kalau lihat dari CV-nya, udah bagus nih, menarik, insya Allah kamu akan direkrut untuk seleksi berikutnya. Oke, fungsi CV, ini dia fungsi CV, pintu masuk karir, alat pemasaran diri, lalu dokumentasi prestasi. Dan untuk mendokumentasi prestasi-prestasi apa sih yang sudah kamu peroleh? Misalnya kamu sudah menyelesaikan SD di mana, SMP-nya di mana, tahun berapa, kamu sudah punya pengalaman kerja apa, berapa tahun, itu termasuk CV. Jadi CV itu biasanya kalau yang bagus itu ada fotonya, terus ada kualifikasi pendidikannya. Selanjutnya, struktur CV yang benar. Nah, ini dia struktur CV yang benar anak-anak. Ada data pribadi, ada foto yang bagus ya, foto yang ganteng, cakep, yang profesional. Lalu ringkasan profil kamu, lalu riwayat pendidikan yang tadi Mem bilang background education kalau di bahasa Inggrisnya. Pengalaman kerja experience, lalu keterampilan, kamu keterampilannya apa, dan prestasi dan sertifikat-sertifikat yang kamu peroleh. Lalu terakhir adalah referensi. Oke.
Nah, detail setiap bagian. Data pribadi itu biasanya apa aja? Nama, tanggal lahir, lalu apa lagi? Alamat, nomor HP, status pernikahan kalau yang sudah menikah. Riwayat pendidikan, pendidikan formal, baik formal maupun non formal, misalnya SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliahnya S1, S2 dan seperti itu. Lalu terakhir ada pengalaman kerja. Misalnya anak-anak pernah pengalaman kerja di mana? PKL juga bisa, mungkin ya pernah praktek kerja lapangan di sini gitu ya. Lalu keterampilannya apa? Kamu mau apa sih? Kamu bisanya apa dan sebagainya. Oke? Ini dia contohnya. Contoh kelihatan nggak? Kelihatan lah, kelihatan ya. Ini contohnya. Nanti kita akan pelajari di setiap mem akan membuat gamesnya ya. Anak-anak akan dibagikan per kelompok, oke? Nih tips yang menarik yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang maksudnya tuh kalau bisa jangan dipakai. Yang pertama, menggunakan foto yang tidak profesional atau foto yang kayak gitu ya, janganlah ya, fotonya yang profesional, yang bagus, mungkin yang formal ya. Lalu informasi yang tidak relevan, jangan sembarang misalnya belum S3 kamu udah bilang udah buat S3 ya, nggak boleh, itu berbohong ya kan. Nggak tamat SMK dibilang udah tamat SMK ya. Lalu kesalahan ejaan atau tata bahasa diperhatikan, tidak boleh salah spelling nama, misalnya namanya Jojo, Jo-nya harus ada 2, O-nya, terus kamu buat 1 aja, itu salah, nggak boleh ya. Lalu CV terlalu panjang atau terlalu pendek, terlalu panjang juga nggak bagus, terlalu pendek juga nggak bagus, yang sedang-sedang aja. Saya terlalu panjang menjelaskan ini itu nggak bagus juga CV-nya. Lalu terakhir, menggunakan template yang terlalu ramai, aksesorisnya ada buku-buku lah apa segala, nanti akan kita pelajari di Canva ya. Oke. Pada kegiatan ini, siswa telah dibagi menjadi 7 kelompok kecil, masing-masing terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok kemudian bergiliran mengikuti rotasi pembelajaran di 3 stasiun. Station 1 VR Observation. Di stasiun ini, setiap kelompok secara bergiliran menggunakan perangkat VR untuk menonton video 360 derajat tentang suasana kerja di sebuah perusahaan IT. Sementara menunggu giliran, anggota kelompok lain tetap bisa menyimak tayangan melalui laptop via Google Site. Station 2 CV Writing. Di stasiun kedua, siswa belajar membuat kurikulum vitae. Mereka mengakses materi dan template CV melalui Google Site, lalu langsung mempraktikkannya secara kreatif menggunakan Canva. Station 3 Job Application Letter Writing. Di station ketiga, siswa mempelajari contoh dan panduan menulis surat lamaran kerja dari Google Site, termasuk menonton video panduan di YouTube. Setelah itu, anak-anak berlatih membuat surat lamaran kerja di Canva. Metode Station Lesson ini dipilih karena hanya tersedia 1 perangkat VR. Dengan sistem bergiliran, setiap kelompok belajar saya anggap seperti penumpang bus yang singgah di setiap stasiun pengetahuan. Setiap pemberhentian membawa pengalaman baru, hingga akhirnya semua siswa mencapai tujuan bersama, merasakan pembelajaran virtual yang menghadirkan pengalaman nyata. Oke anak-anak, untuk siapa yang tampil, kita akan pakai duck race ya. Oke, kita start. Start. Group 4, application. Nah, lagi. Grup 2, kesimpulan. Oke. Oke, grup 3 ya? Grup 1. Grup 1 akan mempresentasikan hasil yang kelompoknya. Grup 1 silakan. Oke, friend, sini ada hasil dari diskusi kami. Sini ada CV. Sini, ya. Hasil CV ya. Ini sini ada foto semi formal. Ya. Sini ada nama Muhammad Syahal Malik, nama saya. Sini ada keahlian saya. Oke, kalau ada sini ada profilnya, yaitu saya lulusan DKV 2025. Saya sedang mencari pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafis, dan saya ingin merasakan bekerja dengan orang yang sudah sangat ahli dalam desain. Oke. Latar belakang edukasi saya adalah Institut Teknologi Bandung, Fakultas Seni Rupa dan Desain 2022-2025. Pengalaman saya pernah magang di Larana Company sebagai desain grafis 2021 selama 2 bulan, studio Shotway desain grafis juga selama 3 bulan, Vauget Studio selama 4 bulan. Oke, sini ada kontak saya, ada nomor telepon, ada email, ada alamat saya. Oke, saya bisa menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris sangat mahir, Indonesia saya
native speakernya, dan Mandarin saya baru belajar. Ya, oke, thank you grup 3. Oke, grup 1. Ya, oke. Oh, grup 3. Ask something about yourself that you haven't included on your CV. Huh? Can you tell us something about yourself that you haven't included on your CV? Bisakah ceritakan tentang dirimu yang belum dimasukkan ke CV? Oh iya, ada nggak yang belum dimasukin di CV nih dari instruksi CV yang tadi sudah dipelajari? Ada kan? Apa? Keterampilan. Oke, ya udah bahasa. Udah sama dicoba dulu deh. Hah? Berarti mungkin kamu bisa membuat animasi ya? Oke, itu ya. Berarti nanti kita ditambahin. Oke, sibuk dong. Okay, thank you. Oke anak-anak, karena kelompok semua sudah tampil, kita akan membuat kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Jadi kesimpulan atau poin-poin penting dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama tentang pengertian dari CV. Pengertian dari CV tersebut adalah dokumen ringkasan yang berisi data diri atau riwayat hidup profesional. Terus yang kedua adalah manfaat dari CV tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan peluangnya diterima dari suatu pekerjaan. Yang kedua menunjukkan profesionalisme. Dan yang terakhir adalah membantu mengenali potensi dan pencapaian diri. Selanjutnya adalah prinsip dari penyusunan. Ada beberapa prinsip tersebut, yaitu berisi tentang informasi yang jelas, format rapi, bahasa singkat dan padat, serta disesuaikan dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari CV tersebut adalah CV yang relevan, mudah dibaca, dan menarik yang akan memudahkan untuk perekrutan pemahaman profil dari si pelamar. Oke, thank you. Terima kasih. Oke anak-anak, untuk mengakhiri menutup pertemuan hari ini, Mem akan memberikan satu kertas sticky note. Kamu nanti setelah kamu tulis apa yang kamu rasakan hari ini, pembelajaran apa yang sudah kamu peroleh, how do you feel tentang materi hari ini, kamu tulis di sini, lalu kamu tempel dengan double tip, lalu kamu tempel di sini, reflection of the day. Oke? Ini dia bagiannya, bagian ya. Terima kasih atas partisipasinya, kerja kolaborasinya, kerja kelompoknya. Kalian anak-anak sudah belajar bagaimana menyusun CV dan job application yang baik. Jadi keterampilan penting untuk masa depan dan karir. Ingat, setiap kata di CV adalah gambaran diri anak-anak. Jadi susunlah dengan rapi, jujur, percaya diri, terus latih kemampuan ini. Karena kesempatan akan datang pada mereka yang siap. Oke, untuk next pertemuan, next week kita akan belajar tentang job interview. Hari ini Mem akhiri pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.